Sudah mulai ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua untuk materi kita minggu ini, pertemuan kelima untuk kalau akumulatif seluruhnya ya, atau pertemuan kedua kalau misalnya untuk perkuliahan daring ataupun online. Baik, video bab 1 sudah saya record ini, lalu saya lanjutkan lagi. Video kedua ini adalah bab 5. Bab 5 ini kenapa saya langsung gabungkan saja pertemuan minggu ini dua bab, karena memang pendek-pendek aja ya. Kalau hitung slide sih 8 slide plus judul 9 slide satu bab. Ini juga sama kurang lebih. Baik, ini durasinya saya tidak lama, 15 menit saya upayakan bisa selesai. Jadi apa saja sih yang kita bahas nanti pada bab 5 ini? Ada kartel internasional, ada dumping, dan ada anti-dumping duties ya. Baik, kita ke kartel internasional dulu. Kartel, ada yang tahu pengertian kartel? Secara khusus kartel ya, karena kalau di sini kan kita bahas internasional, pasti ada tema-temanya yang internasional lah. Jadi kartel internasional. Ya, kartel itu adalah itu tadi sama seperti pengertiannya, beberapa perusahaan, tapi bukan dari negara yang berbeda, dalam satu negara. Kalau kartel di suatu negara ya, pernah ada kasus, ini saya cerita dulu yang di dalam negeri. Misalnya ada kasus kartel, ternyata Honda dan Yamaha itu melakukan kartel. Maksudnya apa? Honda dan Yamaha itu mereka kerjasama dalam pengaturan harga. Karena dilihat kalau tuh pangsa pasar, tuh penjualan, pasti hanya dua ini saja nih yang tinggi. Antara Honda dan Yamaha, ya, misalnya satu ngeluarin PCX, satu ngeluarin NMAX gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh aja, itu kartel dalam negeri. Ada juga misalnya dulu pernah ada kartel untuk tarif operator, dan banyak kasus lainnya. Nanti kalian googling sendiri, cari sendiri. Baik, pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang kartel internasional. Jadi maksudnya apa? Perjanjian secara formal antara beberapa perusahaan dari negara yang berbeda. Jadi negara-negara ini ya, ini mainnya bukan dalam negeri lagi, jadi dengan negara-negara lain. Misalnya mereka kerjasama, produsen apa misalnya gitu ya, negara A misalnya Indonesia dengan negara Malaysia, misalnya dengan negara Thailand, mereka bekerja sama memainkan harga gitu ya. Beberapa negara ini memainkan harga, jadi dari negara yang berbeda untuk membagi pasar itu mengurangi persaingan di antara mereka, sering disebut dengan kartel internasional. Sebenarnya mereka bukan ingin bersaing lagi, bagaimana mereka bersatu untuk merebut pasar, misalnya bersaing dengan negara Eropa, misalnya dengan negara Asia lainnya, ataupun negara benua Amerika misalnya ya. Kemudian international charter, ini salah ketik, bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok supplier produk tertentu yang sepakat membatasi produksi dan ekspor mereka dengan tujuan memonopoli sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Contohnya apa? Ya, kita ketemu lagi OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, IATA. Ini industri pesawat terbang ya. Ini boksit, boksit. Jadi negara-negara ini kan produsen, misalnya OPEC itu kan negara produsen minyak. Saya nggak tahu Indonesia sekarang masih bergabung atau tidak. Coba nanti kalian googling cari sendiri ya. Pernah rasanya keluar Indonesia, kemudian bergabung lagi. Jadi negara-negara ini negara produsen minyak, penghasil minyak. Nah, mereka sepakat pengaturan harga misalnya, makanya ada minyak dunia berapa, sekian berapa per barrel misalnya. Nah, itu sebenarnya siapa yang mengatur? Nah, ini organisasi ini ya, penghasil minyak ini. Karena mereka tentu inginnya eksklusif atau ingin mendapatkan untung yang lebih besar lagi. Kemudian keuntungan maksimal dengan cara mengurangi persaingan di antara mereka. Tetap bersaing sih, tapi mereka bersatu untuk merebut pasar sebenarnya, kayak gitu ya. Caranya dengan membagi pasar secara geografis, maksudnya negara per negara. Indonesia wilayahnya ke Afrika misal gitu ya. Afrika ini kan misalnya belum dimasuki oleh negara lain, misalnya untuk produk apalah, misalnya minyak lah misalnya ya, contohnya. Malaysia negara mana misalnya, ini negara mana gitu ya, atau beberapa kawasan ASEAN ini negara mana gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian membagi pasar secara geografis atau dasar kategori produk sehingga setiap perusahaan mempunyai monopoli pada segmen pasar tertentu, menjual kembali dari satu pasar yang lain. Mana yang lain itu dilarang, maksudnya mereka masuk, mereka mereka kuat gitu ya, dasarnya kuat. Ini kalau kartel positif ya, misalnya OPEC ini kan kuat gitu ya. Yang lain misalnya secara personal gitu ya, yang tidak tergabung dalam OPEC itu dilarang masuk, maksudnya gitu. Ini agak rancu juga sih kalimatnya, memang seperti itu di buku ya. Kemudian ilustrasinya, nah ini kita belajar atau bahas grafik ya, mudah-mudahan kalian gak bosan bahas grafik.
agak sedikit rumit sih sebenarnya, coba saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, ini ilustrasi profit. Ada MC, marginal cost itu, MC itu ini ya, nih. Oke. Nah, lagi-lagi ini ada MR. MR itu marginal revenue. Revenue itu pendapatan. Cost itu marginal cost. Cost marginal gitu ya. Cost untuk apa sih istilahnya itu ya? Nilai biaya yang tadi gitu ya. Kemudian ini juga net pendapatan. Nah, kemudian kalau MR ini memang tidak kelihatan di sini. Sebenarnya MR itu di sini, tapi tidak dibuat lengkungannya gitu ya. Ini di sini. Ya, oke. Cuma tidak ditandai gitu ya. Saya coba pelajari. Dalam keadaan perfect competition, kurva marginal cost, persaingan yang perfect gitu ya. Persaingan sempurna, bukan persaingan sempurna sih ya. Persaingan yang bagus ya, ini akan sama dengan kurva supply dan keseimbangan yang akan berada pada titik C. Pada titik C ini ya. Nah, ini coba lihat. Ini kurva demand curve D gitu ya. Nah, ini adalah kita buat di sini S-nya. Nah, kok begini supply-nya? Nah, ini dia. Oke, ini dia, ini beda ya gitu ya. Ini kita bahas kartel, jadi supply-nya bukan ke atas begini ya, tapi dia melengkung ke atas. Begini kecil, sedikit melengkung ke atas gini. Nah, jadi titik potong antara kurva supply atau MC, marginal cost ini tadi, dan kurva demand pada harga minyak 20. Jadi harganya berapa nih? Pada harga 20, ini harga 5 sore, ini 5 itu ada di sini ya. Pada harga 20 di sini ya. Nah, pada titik C ini keuntungan yang diperoleh kartel belum maksimal. Kalau maksimal untungnya, ya mungkin tidak terlalu banyak lah untungnya. Terus bagaimana nih mereka ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Nah, keuntungan yang kecil, permintaan yang mudah-mudahan yang sangat kecil. Oh ya, pada titik C ini kemudian dinaikkan, misalnya nih 20,5 dinaikkan seharga sejumlah ini. Tidak maksimal, hanya 0,5. Kemudian apabila kartel menaikkan harga menjadi pengennya langsung untung besar, dinaikkanlah misalnya harganya menjadi $95 per barrel pada titik A. Nah, ini pada titik puncak ini ya. Jelas pada kondisi di sini apa terjadi, coba lihat. Kan puncak. Ada permintaan nggak? Kan harga tinggi. Tidak ada tuh. Tidak ada kan, pada nol. Tidak ada ekspor yang terjadi. Kalau harga yang terbang tinggi, mentah-mentah menguasai pasar, tapi harga tinggi, gitu ya. Oke, mana tadi ya? Nah, tidak akan ada. Untuk mencapai keuntungan maksimum bagi kartel dalam keadaan monopoli, maka harga minyak harus pada tingkat 50, maka dibuatlah ketetapan untuk harga. Ambil tengah-tengahnya aja lah misalnya gitu ya. Dari mana sih 50? Ya memang sudah ditentukan 50 gitu ya, 50. Nih, harga 50 pada titik B. Ini B ya, pada titik B. MR berpotongan dengan MC. MR berpotongan dengan MC. Pada titik D. Sorry, ini kalau ke bawah, ini pada titik ini. Nah, ini memang agak melengkung begini ya. Ya oke lah, kita taruh sini. Oke, ini D ya. Ini kalau bisa turunin, ini sebenarnya D, kita ambil titik D ini. Kemudian maksimum profit yang akan diperoleh adalah sebesar 30 juta. Dari mana 30 juta? Nah, ini kan 30. Ini 30 million. 30 million ya. 30 juta US dollar. 30 juta US dollar. Barrel X. Kemudian kita hitung akumulasinya, berarti 50, ini ya 50 dikurangi 5, kan 5 yang harga dasar tadi ya. Ini 5 sore, ini 5, ini 5 itu di sini ya. 50 kurang 5, 50 kurang 5, 45 dikali 30. Coba kita hitung kalkulator ya. 45 dikali 30, 1.350 juta per hari loh ya, per hari ya. Bagi mereka semua negara-negara tadi yang misalnya melakukan kartel, di lain pihak dunia secara keseluruhan akan mengalami kerugian secara keseluruhan ya. Keseluruhan ini artinya ya mau negara produsen minyak ataupun yang bukan produsen minyak atau negara yang tidak tergabung dalam OPEC, kerugian sebesar BCD. Nah, ini BCD. Jadi kerugiannya ya kan, ini ekspornya, ini pada titik ini. Nah, ini BCD 450. Nah, ini lagi-lagi nih 450 itu dari mana gitu ya. 450 dari mana, saya juga nggak berani menghitung-hitung 450 ini sekian, ini kurangi sekian, ini kali sekian, tidak.
ternyata ya ini memang sudah diketahui atau dibuat oleh soal $450. Nah, mungkin ya perkiraan gitu ya, perkiraan atau dibuat perkiraan yang 450. Saya sudah cari-cari otak-atik, sudah saya cari-cari sumber yang lain. Ya memang tetap sama ya, itu tidak ada penjelasan dari mana hasil 450 ini gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian kesimpulan membutuhkan kartu pada dasarnya hanya menguntungkan dan mementingkan kepentingan negara. Ya tentu aja menguntungkan bagi mereka aja, tapi memberikan keseluruhan beragam terasa secara keseluruhan. Dumping, kita masuk dumping ya. Ini kita lewati dulu kartel karena hanya sebatas itu aja, singkat aja. Dumping itu untuk kalian mungkin kalau di SMA tuh sudah sering dumping dan mendengar istilah dumping maksudnya ya. Di dumping ya. Dumping itu kebijakan diskriminasi harga secara internasional, international price discrimination, yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar negeri. Jadi, misalnya negara Indonesia punya produk dijual ke luar negeri, itu dengan harga yang lebih murah. Aturan bagaimana? Aturan kan harusnya ke luar negeri, harusnya kan bisa lebih mahal gitu ya, dalam negeri lebih murah. Karena apa? Karena itu tadi harganya mungkin lebih terjangkau, produk lokal. Ke luar negeri kan daya belinya lebih besar dibandingkan Indonesia, jadi tentunya kan harusnya lebih mahal. Tapi dengan adanya kebijakan diskriminasi harga ini ya, untuk dumping ini, menggunakan politik dumping istilahnya, ini bisa lebih murah, cost, tarif, dan lain sebagainya. Ada tiga ya, ada persistent dumping, ada predatory dumping, dan ada sporadic dumping. Oke, saya tidak banyak bahas untuk jenis-jenis penulisan di slide. Untuk persistent dumping itu apa, kalian baca sendiri ya. Persistent itu kecenderungan melalui berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri pada luar negeri. Jadi dia menetapkan persistent itu ya, menetapkan harga di Indonesia, misalnya harga jual apa ya, misalnya tas misalnya brand X misalnya, itu lebih mahal dibandingkan dia jual ke luar negeri. Kalau predator itu tindakan perusahaan untuk menjual barangnya luar negeri dengan harga lebih murah untuk sementara sehingga dapat mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis. Ya, sementara aja. Misalnya mungkin Cina menjual barang murah terus, diumpanin murah terus, tapi setelah sudah agak lama baru mereka sudah monopoli. Monopoli itu berarti menguasai pasar. Handphone misalnya ya, sudah menguasai. Walaupun sebegitu banyaknya produsen lain yang lebih lama, misalnya Apple gitu ya, atau dulu kan ada dari Finlandia itu Nokia atau BlackBerry dari Swiss, kalah kan akhirnya dengan apa? Produk-produk dari Cina yang membanjir untuk produksi handphone. Sementara murah, karena mulai murah, tapi setelah itu ya sama aja mahal juga, tapi konsumen keburu ya puas, sudah bagus lah barangnya gitu ya, layanan garansinya gitu ya, penjualannya yang selalu meningkat, banyaknya masyarakat yang cenderung membeli produk tersebut, selain murah kualitas juga bagus. Kemudian sporadic dumping, tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan harga dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Ya, ada misalnya secara sporadis nih, maksudnya secara sporadis itu ya, jadi ngeblank istilah-istilah gini ya. Sebentar ya. Oh baik, keadaan penyebaran sporadis ya, suatu keadaan lah ya, ini sporadis tuh ini ya, semacam penyebaran ya, secara dia penyebarannya secara masif gitu ya, harga yang lebih murah tadi di luar negeri gitu ya dibandingkan dengan dalam negeri, adanya surplus. Tapi ada sebabnya kenapa ada surplus.
di dalam negeri itu surplus, banyak untung, kok ada masalah mereka jual lebih murah di negara lain, ya, gak merugikan lah istilahnya gitu ya. Nah ini grafiknya. Oke, kita bahas grafiknya sedikit. Grafiknya, oke, grafik di samping menjelaskan dampak kebijakan yang dilakukan Korea. Misalnya Korea menjual besi baja secara dumping, jadi menjual besi baja di Korea itu harganya mahal, misalnya 100, tapi dijual ke Amerika Serikat itu dengan lebih murah, misalnya 80. Misalkan harga baja per ton di pasar dunia sama dengan harga di dalam negeri. Sama nih misalnya nih harga, misalnya walaupun sama sendiri ya, sama. Dalam keadaan perdagangan bebas, harga besi baja Korea Selatan yang Amerika juga sebesar PW dan impor Amerika Serikat sebesar MN. Nah ini PW, itu ini ya nih. PW itu price worth, harga dunia untuk baja tadi. Nah ini sama nih, sama ya. Pada titik mana? PW ini kemudian dan impornya sebesar, nah impornya dari seberapa? MN. Nah ini kenapa impor? Nah ini kan demand, ini supply, kita ambil teks ini, nah jadi M sama N ya, impornya Amerika Serikat. Nah misalnya jika Korea menjalankan kebijakan dumping dengan menjual bajunya seharga ke Amerika Serikat, maka tentu jumlah impor besi baja Amerika Serikat dari Korea Selatan akan meningkat karena lebih murah gitu ya dibandingkan Amerika produksi sendiri, tapi mereka lebih untung kalau misalnya impor. Lagi ini sama dengan harga dunia. Nah kemudian akan meningkat menjadi RS nih ya. Nah ini RS ini P1 nih ya. Harga di Korea jika harus menjalankan kebijakan dumping, berarti kan harganya lebih murah nih, dumping nih. RS, kalau tadi kan harga sama ke MN. Sorry, kok kelewatan ya. Nah ini, kalau tadi kan harga dunia MN, kalau misalnya impor, kalau misalnya dengan harga P1 kan lebih murah, jadi R ke S. Nah tentu meningkat dari R ke S karena ini akan menyebabkan produksi baja dari Amerika menurun, produksi jadi berapa? OM ke OR. Nah ini misalnya kan tadi ini kan dalam negeri Amerika, OM turun lah karena ini P1 jadi OR. Kalau tadi kan masih OM, masih lumayan lah segini ya. Nah kemudian kurva supply ya, penawar. Nah tapi karena misalnya harganya lebih murah P1 menjadi OR. Kemudian jika Korea Selatan menurunkan harga besinya menjadi P2, nah diturunin lagi P2, apakah Amerika Serikat akan ada produksi? Tidak, akan menghentikan produksinya. Karena apa? Harganya terlampau murah. Nah, dan akan memonopoli pasar besi baja di Amerika Serikat. Nah, ini merugikan praktek perdagangan tidak jujur. Unfair trade practice namanya. Tentu tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat. Korea tadi, raja pasar, harganya murah, dihantamlah industri baja di dalam negeri di Amerika Serikat sendiri. Ya, tutup. Kenapa? Orang banyak lebih ya perusahaan-perusahaan pembuatan barang yang bahan bakunya dari besi baja, entah konstruksi bangunan misalnya, entah barang apapun itu juga gitu ya, tentu banyak mengambil dari produk yang sudah datang dari Korea Selatan. Apalagi ini jauh terlampau murah harganya, diturun lagi jadi tidak ada gitu ya. Nah tidak ada lagi produksi, ini tidak ada produksi, maka otomatis tutup. Pemerintah Amerika Serikat dapat mengambil tindakan anti-dumping dan menggunakan anti-dumping duties. Nah ini anti-dumping, ini kebijakan anti-dumping duties ya, sebesar kerugian yang diteritanya sesuai dengan anti-dumping duties, sebesar kerugian yang diteritanya sesuai anti-dumping code. Ini kayaknya kedouble deh. Oke, nanti saya coba cek lagi ya. Berdasarkan ketentuan di sini, suatu negara dapat menggunakan anti-dumping, boleh. Wah, ini terlampau murah nih, harga dari Cina terlampau murah, atau boleh mengajukan yang namanya anti-dumping duties. Apabila telah dibuktikan dengan injury test, yaitu suatu penyelidikan tentang apakah telah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak jujur sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negerinya. Ya paham ya? Ini harga yang sama, MN, kemudian lebih murah lagi, R sampai S gitu ya, R sampai S, kemudian lebih murah lagi P2, lebih rendah dari harga pokok,
gitu ya. Nah, sehingga tidak ada produksi dalam negeri. Kalau tadi kan OM ke OR. Kalau ini kan tidak ada titik kemana ini. Titik kemana? Bukan ya, di sini nggak ada, ya kan? Tidak ada titiknya. Tidak ada produksi dalam negeri karena harga yang termurah. Oke, itu saja. Sekian untuk materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pelan-pelan aja belajar, dipahami sedikit-sedikit. Manfaatkan waktu libur ini bukan untuk liburan gitu ya. Jadi benar-benar manfaatkan untuk kali ini bukan liburan atau bukan masa libur gitu ya. Tetap belajar, tapi sistem mekanismenya saja mungkin yang biasanya kita tetap buka karena kejadian atau wabah virus corona ini. Kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa bertemu langsung untuk pemberian materi, jadi kita harus secara online, daring gitu ya, daring. Itu aja. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kita ketemu pada sesi diskusi tanya jawab, boleh ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab gitu ya. Kalaupun tidak bisa, saya coba cari-cari jawabannya sendiri yang menjadi PR bagi saya. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.